Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang atau DIT-PPA PPO menggelar fokus group discussion bertajuk Sinergi Antar Lembaga untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ambara, Jakarta Selatan pada Selasa 4 November 2025. Kegiatan dihadiri oleh Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Saifuddin, yang membacakan sambutan Kabareskrim Polri. Turut hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Direktur PPA PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, serta perwakilan dari KPAI, Komnas HAM, dan Kemendikbudrismen dan kalangan akademisi. Data yang dihimpun oleh Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri hingga tanggal 3 November 2025 mencatat terdapat 332 anak yang terlibat dalam kasus kerusuhan pada aksi unjuk rasa di 11 Polda di seluruh Indonesia. Jumlah yang tidak kecil dan di balik angka itu ada cerita-cerita kemanusiaan yang perlu kita pahami. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Di Polda Jawa Timur menempati angka tertinggi dengan 144 anak, kemudian Polda Jawa Tengah sebanyak 77 anak, Polda Jabar 34 anak, Polda Metro 36 anak, serta sisanya tersebar di Polda DIY, NTB, Lampung, Kalbar, Sulsel, Bali, dan Sumsel. Dari total 332 anak tersebut, 160 anak telah menjalani diversi, 37 anak ditangani dengan pendekatan restoratif justice, 28 anak berada pada tahap 1, berkas tahap 1, kemudian 73 anak berada pada tahap 2, sementara 34 anak sudah P21. Yang menarik, lebih dari 90% dari mereka adalah pelajar, mulai dari SMP hingga SMA atau SMK. Bahkan ada yang masih mengikuti program kejar paket. Sebagian besar terseret bukan karena niat kriminal, tetapi karena ikut-ikutan, termobilisasi atau tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Melalui forum ini, Polri mendorong penegakan hukum yang humanis dan adil dengan mengutamakan aspek pemulihan dan pendidikan bagi anak. Direktorat PPA PPO Bareskrim Polri terus memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong penanganan anak yang berkeadilan dan ramah anak. Jadi ini menjadi momentum yang penting untuk menyatukan langkah kita ingin membangun peta jalan nasional dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan semangat melindungi tanpa melemahkan penegak hukum, menegakkan hukum tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan. Dalam forum ini saya berharap kita dapat melahirkan satu rumusan kebijakan lintas sektoral dalam penanganan anak bermasalah hukum yang terlibat dalam aksi sosial dan unjuk rasa. Kedua, membuat SOP, koordinasi antar lembaga, dan penerapan diversi serta restoratif justice. Ketiga, membuat action plan atau rencana aksi yang konkret dan dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan terakhir, kita bisa menentukan strategi pencegahan, melakukan edukasi, literasi digital, dan penguatan peran keluarga serta sekolah agar anak tidak mudah terprovokasi untuk terlibat dalam aksi-aksi beresiko hukum. Di akhir sambutannya, Wakabareskrim Polri menyerahkan cenderamata kepada Menteri PPPA sebagai simbol penguatan sinergi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Polri melalui Direktorat PPA PPO terus meningkatkan kapasitas penyidik, membangun ruang ramah anak di seluruh wilayah, serta meningkatkan koordinasi dengan Kemen PPA, Kemensos, Bapas, dan lembaga masyarakat untuk pendampingan anak. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam memperkuat sistem perlindungan anak yang terpadu dan berkeadilan. Dari Jakarta, Aisyah Barsyah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.